wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kalila dan Nurul Aida. Nah, jadi sekarang kami akan membawakan podcast tentang judul perselingkuhan, yang dimana untuk saat ini banyak banget marak-maraknya kasus perselingkuhan. Ada yang bilang sekali selingkuh itu tetap selingkuh, tapi di dunia nyata banyak orang memilih bertahan meski hatinya sudah hancur. Jadi sebenarnya kalau pasangan selingkuh sekali harus langsung putus atau semua hubungan memang pantas diberi kesempatan kedua. Nah, jadi di perselingkuhan itu emang sering dianggap akhir dari sebuah hubungan. Tapi apakah sekali selingkuh otomatis hubungan harus selesai? Atau masih ada ruang untuk memperbaiki kepercayaan? Di episode ini, host membahas sudut pandang korban, perilaku, psikolog hubungan, sampai realita bahwa tidak semua orang memilih pergi setelah diselingkuhi. Nah, jadi sekali selingkuh itu tetap pengkhianatan, kepercayaan yang sangat sulit kembali. Banyak orang percaya kalau sekali selingkuh bisa lagi, harga diri dan batasan dalam hubungan. Yang kedua itu ada manusia bisa khilaf. Benar, manusia bisa khilaf. Apakah semua perselingkuhan konteksnya sama? Bedanya selingkuh emosional, fisik, atau karena hubungan toksik. Bisakah benar-benar berubah? Nah, yang ketiga ada kenapa orang banyak tetap bertahan? Karena faktor anak, ekonomi, kenyamanan, cinta lama, dan takut memulai ulang hubungan. Antara tekanan sosial dan keluarga. Nah, yang keempat itu ada memaafkan dan melupakan. Memaafkan belum tentu bisa percaya lagi. Nah, trauma setelah diselingkuhi. Hubungan yang setelah ketahuan selingkuh biasanya itu berubah seperti apa yang dijalani selama ini gitu. Dan yang kelima, netizen bilang putus tapi realitanya sulit. Opini internet sering hitam putih, orang luar tidak menjalani hubungan itu sendiri. Emosi dan ikatan tidak sederhana, komentar media. Nah, kita lanjut nih Kak Nurul. Tadi juga ada netizen yang bertanya sama Kak Nurul nih. Nih pertanyaannya, apakah kalian percaya bahwa seseorang yang pernah selingkuh pasti akan mengulanginya lagi? Menurut Kak Nurul itu gimana Kak Nurul? Ya, kalau menurut saya sih Kak, tidak selalu. Kenapa? Tapi peluangnya lebih besar kalau akar masalahnya itu tidak diselesaikan Kak. Misalnya seseorang bisa berubah jika ada kesadaran tulus, kemauan untuk bertanggung jawab, dan proses pemulihan yang nyata. Nah, perubahan bukan soal janji Kak, tapi soal pola perilaku yang konsisten dalam jangka panjang. Nah, itu menurut saya ya Kak. Ya, baik Kak Nurul, apakah ada lagi yang ingin disampaikan atau yang ingin bertanya Kak? Ada netizen yang ingin bertanya kepada Kakak, katanya apakah memaafkan berarti lemah? Menurut Kakak gimana Kak? Kalau misalnya kita memaafkan orang gitu, itu kita termasuk lemah atau gimana Kak? Kalau menurut saya sih, saya pribadi itu tidak, karena memaafkan itu bukan berarti lemah. Justru kadang butuh hati yang kuat untuk memaafkan seseorang yang sudah menyakiti kita. Tapi memaafkan juga bukan berarti kita harus bertahan atau menerima Kak perilakuan yang sama terus menerus. Ada juga yang memaafkan lalu memilih pergi demi dirinya sendiri, dan itu juga untuk bentuk kekuatan Kak. Nah, baik Kak. Gimana netizen bisa diterima nggak jawabannya? Mungkin bisa ya Kak ya. Ya mungkin sih Kak. Dan ini Kak, ada nggak lagi yang ingin bertanya? Oh ada dong Kak, pastinya. Gimana itu Kak? Nih Kak, pertanyaannya itu, bisakah sebuah hubungan benar-benar pulih dan menjadi lebih baik setelah perselingkuhan terjadi? Gimana Kak menurut Kakak? Ya, atau jawabannya? Kalau menurut saya ya Kak, bisa Kak, tapi tidak otomatis dan tidak mudah. Dibutuhkan kejujuran penuh dari pelaku, kesediaan korban untuk memperoleh lukanya, dan komitmen bersama untuk membangun kepercayaan dari nol. Beberapa pasangan justru menjadi lebih kuat Kak, karena krisis itu memaksa mereka berbicara tentang hal-hal yang selama ini dihindari. Gitu Kak. Oke Kak Nurul, terima kasih ya atas jawabannya. Mungkin sudah diterima oleh netizen. Ya Kak, sama-sama. Jadi pada akhirnya setiap hubungan itu mempunyai batas yang berbeda.
Ada yang memiliki pergi demi harga diri, ada juga yang memilih bertahan demi cinta atau harapan. Yang jelas, keputusan terbesar setelah diselingkuhi bukan soal orang, tapi soal apakah hati masih bisa mampu dipercaya lagi. Sekian dari podcast kami. Kami akhiri, jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.